Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrir Wandari, NPM 184300054, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya sudah menyediakan beberapa contoh undang-undang ITE yang pernah menjerat beberapa artis di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus Undang-Undang ITE juga pernah menjerat salah satu vokalis band ternama di Indonesia, Nazril Irham atau Ariel Noah. Selain Undang-Undang ITE, Ariel juga dijerat Undang-Undang Pornografi setelah ia merekam video porno yang melibatkan dirinya sendiri dan juga dua artis perempuan lainnya. Ariel bersalah sebagaimana dakwaan jaksa, yaitu membuat dan menyebarkan video rekaman pornografi dan melanggar pasal 29 junto pasal 4 Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana penyebaran serta pembuatan dan menyediakan konten pornografi, kata Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RM Mardadinata, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya ada kasus Prita Mulyasari. Kasus Undang-Undang ITE yang pertama kali booming di tanah air menimpa seorang ibu dua anak bernama Prita Mulyasari pada tahun 2008. Prita dijerat Undang-Undang ITE setelah dirinya dilaporkan oleh pihak Rumah Sakit Omni Internasional terkait surat elektronik tentang ketidakpuasan pelayanan rumah sakit yang ia kirim tersebar luas. Merasa dicemarkan nama baiknya, pihak Rumah Sakit Omni Internasional kemudian melayangkan gugatan pidana dan pradata kepada Prita melalui Pengadilan Negeri PN Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten. Prita kemudian divonis 6 bulan penjara dan dikenai denda sebesar 204 juta. Nando kemudian mengatakan pada 2014 Rudiantara menjabat sebagai Menkominfo. Salah satu fokus Rudiantara melakukan revisi Undang-Undang ITE. Salah satu poin yang direvisi yakni penurunan ancaman pidana pencemaran nama baik dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Revisi Undang-Undang ITE kemudian ditetapkan pada tahun 2016. Selanjutnya ada kasus maskapai penerbangan Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Antara foto kasus Undang-Undang ITE yang datang dari salah satu maskapai penerbangan di tanah air, Garuda Indonesia. Kasus tersebut bermula ketika penumpang yang merupakan seorang vlogger bernama Rius Fernandes mengunggah foto menu makanan kelas bisnis yang ia tulis tangan di story akun Instagram pribadinya. Garuda Indonesia kemudian melaporkan Rius kepada polisi karena merasa unggahan Rius tersebut telah mencemarkan nama baik maskapai Garuda Indonesia. Padahal menurut Rius, unggahan tersebut tidak ada maksud untuk mencemari nama baik siapapun. Yang paling terbaru yang menggemparkan tanah air mungkin ada kasus Jerins. Musisi Jerins ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Atas perbuatannya, Jerins disangkakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Diskriminasi Polda Bari Kombes Pol Yulalkor Nugroho membenarkan penetapan tersangka terhadap Jerins. Menurutnya, penetapan ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, mulai dari pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan ahli. Dalam perkara ini, pasal yang disangkakan kepada pemilik nama asli I Gede Ari Astina tersebut yaitu pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 dan atau pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP sesuai dengan laporan polisi tanggal 16 Juni 2020 bahwa itu terpenuhi unsur delik membuat pencemaran nama baik, penghinaan dan menimbulkan suatu permusuhan kepada IDI sesuai dengan Undang-Undang ITE. Selanjutnya ada YouTuber Kimi Hime. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo memastikan beberapa konten yang dibuat oleh Kimi Hime melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE. Ada 3 konten video di channel YouTube Kimi Hime yang sudah disuspend oleh Kominfo sejak kemarin. PLT Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Sertu mengatakan 3 konten tersebut melanggar kesusilaan yang mengacu pada Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1. Adapun bunyi pasal yang dimaksud adalah setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Melanggar muatan kesusilaan itu memang lebih luas pengertiannya dari kata-kata pornografi. Kata Ferdinandus di Gedung Kementerian Kominfo Jakarta Rabu, tanggal 27 bulan 7 2019 Undang-Undang Nomor 44 2008 tentang pornografi yang disebut pornografi adalah konten itu menampilkan ketelanjangan hubungan pria dan wanita atau sesama jenis kekerasan seksual dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir ada komedian Augie Fantinus juga masuk dalam daftar selebriti yang pernah dijerat Undang-Undang ITE. Augie harus berurusan dengan hukum setelah melakukan pencemaran nama baik terhadap seorang perwira polisi berinisial W. Saat itu Augie merekam momen W yang diduga menjadi calo tiket dalam Asian Para Games 2018 lalu. Akibatnya Augie dikenakan pasal 2008 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Sekian beberapa contoh kasus yang melanggar Undang-Undang ITE yang sempat menggemparkan di Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.